Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa, terutama yang sedang mengerjakan tesis atau skripsi. Jumpa lagi dengan saya di Najib Channel. Hari ini saya ingin menyampaikan satu hal yang sering kali ditanyakan oleh banyak mahasiswa. Kadang kalau mahasiswa datang ke saya ingin melakukan pembimbingan, kemudian saya tanya, ingin melakukan penelitian apa? Nah, kemudian mahasiswa mengatakan, saya ingin melakukan penelitian ini, saya ingin melakukan penelitian itu, saya ingin melakukan penelitian bla 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 bla. Tapi ketika kita tanya, memang ada masalah apa di objek tersebut? Mereka seringkali kebingungan. Seringkali mengatakan bahwa ya saya ingin melakukan penelitian karena ingin aja Pak, nanti masalahnya saya cari di lapangan. Nah, jadi ditentukan objeknya dulu, kemudian baru dicari masalahnya di sana. Saya pikir itu bukan cara yang baik untuk melakukan penelitian. Jadi kita harus memulai berangkat dari masalah, karena memang penelitian itu kita tujukan untuk menyelesaikan masalah. Jadi penelitian-penelitian yang kita lakukan, kita tujukan untuk menyelesaikan masalah. Sehingga kita harus berangkat dari masalah penelitian. Nah, permasalahannya seringkali juga mahasiswa kebingungan untuk mengidentifikasi masalah penelitian. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi masalah penelitian? Nah, teman-teman sekalian, kita harus pahami apa itu masalah pertama, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengidentifikasi masalah. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan sedikit apa itu masalah. Masalah dalam bahasa yang sederhana adalah kesenjangan atau adanya gap, ya, adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi. Sederhananya begitu, kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi. Jadi kalau kita melihat ini harusnya begini, tapi kok kenyataannya begitu, nah itu pasti ada masalah di situ, ya. Begitu juga di dalam organisasi, di dalam bisnis, di dalam semua aktivitas kita, ya. Kalau kita mengatakan ini kok harusnya begini, tapi kenapa begitu? Nah, itu artinya itu ada masalah, karena di situ ada kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi. Nah, dalam konteks metode penelitian, dalam konteks kita melakukan riset, ya, maka identifikasi masalah bisa kita lakukan dengan 3 hal, ya. Yang pertama, kita menganalisis adanya kesenjangan antara teori dengan kenyataan, ya. Jadi yang pertama adalah adanya kesenjangan antara teori dengan kenyataan. Jadi kita bisa, ya, melihat fenomena itu berdasarkan teorinya dulu. Misalnya kita tahu bahwa ada teori mengatakan insentif akan meningkatkan motivasi kerja, atau insentif akan meningkatkan kedisiplinan, misalnya, ya. Nah, kemudian kita melihat kenyataan di beberapa perusahaan atau di beberapa organisasi, ya, karyawannya sudah diberikan insentif, sudah diberikan peningkatan tunjangan, ya, atau sudah diberikan peningkatan bonus, tapi motivasinya tidak berubah, tapi kedisiplinannya tidak berubah, tapi produktivitasnya tidak berubah. Nah, ini ada kesenjangan antara teori dengan kenyataan di lapangan. Maka kita bisa kita angkat menjadi satu masalah. Oke. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mengidentifikasi masalah, ya, dari berbedanya realita yang satu dengan realita yang lain. Berbedanya realita yang satu dengan realita yang lain. Contoh, misalnya kita membaca berita, misalnya ekonomi mengalami pertumbuhan, gitu ya. Terus kemudian wisatawan banyak yang datang ke Kota Bogor, atau wisatawan banyak yang datang ke Yogyakarta. Terjadi peningkatan arus wisatawan. Tetapi di sisi lain, ya, para pengusaha hotel mengeluh. Misalnya pengusaha hotel mengatakan
beberapa bulan ini hotel kita sepi. Tingkat occupancy rate-nya nggak sampai 50% misalnya. Begitu juga pengusaha-pengusaha kuliner. Nah, mereka mengatakan misalnya kunjungan konsumen yang makan di tempat sedikit. Ya. Nah, ini kan ada ketidaksesuaian antara satu kenyataan dengan kenyataan yang lainnya. Antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Satu peristiwa mengatakan terjadi peningkatan kunjungan wisatawan, terjadi peningkatan ekonomi, tapi peristiwa lain mengatakan hotel sepi, rumah makan sepi. Nah, ini ada question mark di situ, ada problem. Kenapa bisa begitu? Kan seharusnya kalau wisatawan meningkat, maka hotel juga penuh, ya. Terus kemudian juga rumah-rumah makan juga ramai. Nah, tapi ini ternyata tidak terjadi. Nah, berarti di sini ada yang namanya kesenjangan. Nah, ini bisa kita angkat sebagai sebuah masalah penelitian. Ya. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kita bisa mengidentifikasi masalah penelitian dari adanya kontradiksi antara satu hasil penelitian dengan hasil penelitian lain. Ya. Jadi kita perlu membaca banyak jurnal. Ya, misalnya di satu penelitian mengatakan tingkat kepercayaan mempengaruhi loyalitas konsumen, gitu ya. Kemudian di penelitian lain mengatakan tingkat kepercayaan tidak berpengaruh terhadap loyalitas. Nah, ini kan artinya ada kontradiksi antara satu hasil penelitian dengan penelitian lainnya. Nah, ini juga bisa kita angkat menjadi masalah, ya. Nah, tentu ya apapun kita merumuskan masalah, mengidentifikasi masalah hanya bisa kita lakukan kalau kita banyak membaca. Jadi saran saya kepada teman-teman mahasiswa, coba dari sekarang ya perbanyak referensi, ya perbanyak bacaan, kemudian tingkatkan sensitivitas kita terhadap semua fakta-fakta yang ada. Dengan begitu kita bisa mengidentifikasi masalah dengan baik. Nah, kalau kita sudah bisa mengidentifikasi masalah dengan baik, maka bab 1 sudah selesai. Selamat mencoba, mudah-mudahan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.